Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Iswadi selaku guru senior di SMP Negeri 15, Bapak Ibu, staf dan yang lain, serta kami berempat guru CGP Angkatan 11. Alhamdulillah kita semua diberikan kesempatan untuk bertemu dan melakukan kegiatan budaya positif kepada panjenengan semua. Oleh karena itu pagi hari ini kita awali dengan bacaan Fatihah bersama. Ilaha biniyah al-Fatihah. Terima kasih doanya, mudah-mudahan kami berempat bisa menyelesaikan tugas CGP sampai dengan Desember nanti. Oleh karena itu doa dan semangat dari panjenengan semua, dukungan semangat dari panjenengan semua agar kita bisa menyelesaikan tugas-tugas dari CGP itu. Terima kasih. Untuk itu nanti mohon maaf di dalam diseminasi budaya positif di SMP Negeri 15 kami selaku CGP Angkatan 11 melakukan kewajibannya untuk mensosialisasikan, mengajak panjenengan semua untuk melakukan diseminasi budaya positif di lingkungan kita bersama. Oleh karena itu kegiatan ini kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Juga teman saya CGP silakan duduk kembali. Alhamdulillah karena di sini ada guru senior kita, saya minta sepatah kata untuk berikan support kepada kami untuk bisa menyelesaikan CGP di Angkatan 11 ini. Kepada Pak Iswadi saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 15 Surabaya yang diwakili, dan begitu juga pada staf, karyawan, dan tak lupa pada teman-teman saya CGP Angkatan 11. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk dan dikelompokkan olehnya, termasuk hambanya yang senantiasa
hormat, patuh, dan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa mau dan mampu untuk melaksanakan apa yang diajarkan dan yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Berkaitan dengan itu, saya pada saat itu diminta untuk memberikan suatu motivasi. Berkaitan dengan itu, saya ambilkan dari surat Mujadalah. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum utul iman darajat. Yang artinya bahwa Allah akan mengangkat yang setinggi-tingginya bagi orang yang berilmu pengetahuan. Berkaitan dengan itu, maka saya sampaikan pada teman-teman saya yang berada di depan ini, empat teman saya ini, yaitu sebagai JGB. Pertama, bahwa tidak semua guru yang bisa menjadi JGB. Buktinya sampai sekarang masih ribuan, bahkan puluhan ribu, khususnya untuk di Jawa, lebih kalau di Indonesia bahkan mungkin sampai dengan ratusan ribu. Konon ceritanya bahwa di daerah-daerah mana saja itu juga masih berlomba-lomba dan ingin dan selalu ingin untuk menjadi guru penggerak. Yang artinya bahwa nantinya mereka semuanya ingin digerakkan dan akhirnya nantinya juga ingin apa bisa bergerak, kemudian dan juga menggerakkan pada teman-temannya. Jadi itu mudah-mudahan dengan adanya pada panjenengan semuanya yang saat ini sedang terpilih dan tertunjuk, yaitu terpanggil sebagai untuk mengikuti JGB, mudah-mudahan nantinya bisa melaksanakan suatu amanah, yaitu mengembangkan, yaitu apa yang dikatakan dalam di JGB itu. Satu diantaranya adalah setelah digerakkan, kemudian dengan digerakkan akhirnya apa? Bergerak. Setelah bisa bergerak maka mampu untuk menggerakkan. Ayo, yang bagi teman-teman yang mungkin masih pasif, ayo gerakkan. Ya apa cara dididik, ya apa dididik bisa apa. Mudah-mudahan dengan adanya kemampuan dari para teman-teman yang sudah menjadi guru penggerak, maka semuanya nantinya itu akan jadi guru-guru yang bergerak, yang pada ujungnya nantinya bisa mengangkat mengenai dunia pendidikan di Indonesia ini, yang dulu katanya bahwa fisika, kalau untuk mata pelajaran fisika itu adalah milik Indonesia. Karena setiap kali mengenai ada olimpiade nasional atau internasional, pasti Indonesia yang meraihnya. Mudah-mudahan nantinya yang kemarin katanya sangat jeblok nilai pendidikan Indonesia, mudah-mudahan dengan adanya banyak guru penggerak, maka akan bisa mengangkat mengenai nilai pendidikan di Indonesia. Itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Is atas sambutan dan supportnya. Mudah-mudahan kami berempat wabil khusus untuk bisa melaksanakan tugas ini sampai selesai. Insya Allah sampai Desember. Dan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat untuk menjawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagus adalah yang ganjil. Saya ulang sekali lagi biar jangkep 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah menjawab dengan lantang. Yang sudah menjawab dengan lantang, saya doakan rezekinya lancar. Amin. Yang menjawab dengan lancar, semoga hutang-hutangnya segera dilunasi. Amin. Yang menjawab dengan lantang, semoga diberikan kesehatan semuanya. Amin. Selamat siang Bapak Ibu. Di sini saya dan Pak Jemi berkolaborasi terkait dengan diseminasi tentang budaya positif, yang nantinya akan kita diseminasikan ke jenengan semuanya, sehingga apa yang sudah diterapkan selama CGP ini semoga bisa bermanfaat untuk jenengan semuanya. Amin. Sebelumnya perkenalkan, saya Rahmat Bobi Haryanto, guru mapel PJOK dari SMP Negeri 15 Surabaya, dan rekan saya Pak Jemi Junaidi dari mapel Prakarya. Untuk hari ini kita akan belajar bersama, diskusi bersama tentang
budaya positif. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan melakukan ice breaking terlebih dahulu biar jenengan semuanya tidak ngantuk karena posisi sudah siap, sudah jam-jam rawan sehingga kita perlu merefresh diri. Sebelumnya jenengan semua membawa alat tulis, pulpen mungkin? Tidak. Kalau tidak membawa silakan menggunakan HP. Kalau HP pasti membawa semuanya, ya. Nanti saya akan meminta jenengan semua untuk menuliskan satu kata, ya, ditulis saja di HP-nya masing-masing. Jika aku titik-titik, maka aku titik-titik. Paham maksudnya? Misalnya, jika saya lapar, maka saya akan makan. Seperti itu. Silahkan Bapak Ibu tulis terlebih dahulu. Jika saya titik-titik, maka saya titik-titik. Silakan 1 menit saya kasih kesempatan untuk menuliskan. Jika saya, satu kata saja ya, jika saya titik-titik, maka saya titik-titik. Sudah semua? Apabila sudah selesai, akan saya lanjutkan. Jika saya, contohnya, jika saya lapar, maka saya akan makan. Contohnya seperti itu. Terserah kata-katanya. Satu kata saja. Paham dia maksudnya ya? Sudah selesai? Sudah selesai semua? Kalau sudah selesai, akan kita bacakan satu persatu. Cara permainannya, misalnya saya menunjuk Bu Eka. Jika saya, Bu Eka nanti membacakan punyanya Bu Eka. Jika saya Bu Farah melanjutkan, maka saya, tapi yang dibaca punyanya masing-masing. Ya, jadi nanti akan berbeda-beda. Paham maksudnya? Nanti setelah Bu Farah membacakan maka saya, silakan membacakan jika saya. Dilanjutkan Pak Iswandi, maka saya apa? Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, bisa dimulai dari Bu Eka, silakan. Jika saya memiliki kesempatan, Maka saya akan karaoke. Jika saya, lanjut. Jika saya senang, Pak Iswandi lanjut. Ayo kopi. Maka saya akan tidur. Maka saya akan tidur. Jika saya Pak. Jika saya ngantuk, maka Bu Sofi ngantuk maka saya akan bahagia. lanjut Bu Sofi, jika saya. Jika saya tersenyum, maka saya bahagia. Masih sinambungan. Jika saya bersyukur, Jika saya bersyukur, maka saya tidur. maka saya tidur. Dilanjut. Jika saya ngantuk, Jika saya ngantuk, saya akan tidur. ya masih sinambungan. Jika saya Jika saya mengantuk, maka saya healing. maka saya healing. Jika saya bosan, Jika saya bosan, saya akan tidur. saya akan tidur. Silakan dilanjutkan. Jika saya, nanti Bu Eka yang menjawab Jika maka. saya mengantuk, Jika saya mengantuk semua ini jam 8. Jika saya mengantuk, maka Bu Eka, maka saya akan sekolah lagi. ya, terima kasih Bapak Ibu, jenengan sudah menuliskan jika saya titik-titik maka saya titik-titik. Tadi jika yang tidak paling berkesinambungan antara Bu Eka dan Bu Farah. Jika saya apa tadi Bu? punya kesempatan. Jika saya memiliki kesempatan maka saya akan karaoke. Jadi kita perlu merefresh diri seperti itu. Baik, itu sedikit ice breaking dari saya. Setelah ini akan saya langsung masuk ke materi tentang budaya positif. Sebelumnya ada pertanyaan, apakah Bapak dan Ibu sering menemukan dan melihat pelanggaran di sekolah? Banyak dan sering. Ya. Terus pertanyaan kedua, bagaimana respon Bapak Ibu terhadap peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah? Marah manusiawi. Terus kemudian menasehati. Terus kemudian
jengkel, itu rasa manusiawi. Yang pasti kita harus memberikan sesuatu hal yang positif kepada anak-anak kita. Yang ketiga, apakah Bapak Ibu pernah mendengar istilah disiplin positif? Belum pernah. Kalau belum pernah, kita akan bahas bersama di sini. Untuk yang pertama, tentang budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, dan budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Kemudian timbul suatu pertanyaan, mengapa budaya positif itu penting? Jawabannya adalah pentingnya budaya positif terletak pada dampaknya terhadap motivasi belajar dan prestasi akademik siswa. Ketika siswa merasa terlibat dalam lingkungan positif, mereka cenderung lebih termotivasi lagi untuk belajar, menjalin hubungan yang sehat, mengatasi tantangan dengan percaya diri. Itu adalah budaya positif. Terus kemudian untuk budaya positif sendiri itu ada 6 poin. Nanti saya akan menjelaskan yang poin pertama, kedua, dan ketiga, dan dilanjutkan oleh Pak Jimmy di poin 4 sampai 6. Untuk yang pertama, tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Jadi apapun, apabila anak-anak melakukan kesalahan, seharusnya, seyogyanya kita tidak boleh memberikan hukuman. Ya, kita harus memberikan motivasi, memberikan arahan yang baik sehingga anak-anak tersebut itu termotivasi dengan kita. Ketika kita memberikan informasi, mungkin yang namanya anak pasti tidak tersadar pada hari itu. Dia pasti tersadar ketika mungkin dia lulus. Oh iya, guru ini pernah berkata kepada saya seperti ini. Itu pasti akan diingat-ingat oleh siswa kita. Terus kemudian ada hukuman dan disiplin positif. Untuk hukuman itu adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang dengan tujuannya agar anak berperilaku lebih baik di masa yang akan datang. Jadi kita sebagai guru ketika anak melakukan salah, kita memberi hukuman itu untuk efek jera anak-anak. Kita boleh lakukan apa tidak Bapak Ibu untuk melakukan hukuman ke anak? Boleh, tetapi masih dalam batas ketentuan seperti itu, ya. Terus kemudian tentang disiplin positif. Disiplin positif sebuah pendekatan dalam memberikan pengarahan dan pendidikan kepada anak yang membantu mereka memahami konsekuensi dari setiap tindakan. Jadi ketika anak melakukan sesuatu, melakukan kesalahan, kita ajak diskusi. Kita kembalikan lagi ke siswa tersebut. Bagaimana kalau kamu yang berada di posisi tersebut? Bagaimana kalau kamu yang merasa mungkin masalahnya adalah dibully? Bagaimana kalau kamu dibully dengan anak? Kita kembalikan terlebih dahulu ke anak tersebut, sehingga dia bisa berpikir, oh iya, kalau saya yang berada di posisi tersebut, saya merasakan seperti ini. Itu pasti dia akan berpikir lebih ke depan lagi. Selanjutnya, yang kedua tentang motivasi perilaku manusia. Ada 3 hal yang harus kita bahas bersama. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang sudah dipercaya. Apa sih hukuman itu? Hukuman memang berhasil pada orang-orang sukses karena mereka dapat menyerapnya dan memaafkan si penghukum. Hukuman tidak bekerja pada anak yang memiliki identitas kegagalan karena tindakan ini hanya menegaskan ketidakmampuan seseorang. Itu adalah menurut dosen. Selanjutnya, ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Untuk yang identitas gagal, itu adalah kita memberikan hukuman dengan berharap ada efek jera yang sudah kita berikan
peserta didik kita. Terus kemudian untuk identitas sukses apa? Disiplin. Disiplin itu ada konsekuensi dan restitusi. Ketika anak-anak melakukan atau menerapkan disiplin, itu pasti membangun karakter yang baik bagi siswa. Dan ketika kita sudah melakukan disiplin, muncul dua tahapan, yaitu tentang konsekuensi dan restitusi. Yang dimaksud konsekuensi adalah apabila dia melakukan kesalahan, pasti akan berakibat sesuatu. Hukum sebab dan akibat itu pasti ada. Apabila dia melakukan A, akan berakibat B, dan begitu sebaliknya. Terus kemudian yang kedua adalah restitusi. Restitusi itu apa Bapak Ibu? Mungkin ada yang tahu? Restitusi? Tidak tahu? Restitusi itu adalah kita bisa menetralkan keadaan. Ya, jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita tanya dulu, kita gali dulu kasusnya itu seperti apa. Kita tenangkan dulu emosi siswa, terus baru kita bisa masuk secara pelan-pelan tentang kasusnya dan bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalahnya. Hukuman tidak terencana bersifat satu arah bisa berubah hukuman fisik. Terus untuk konsekuensi bersifat terencana dan sudah disepakati. Untuk restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Yang ketiga, ada keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas ini, saya rasa Bapak Ibu semua sudah membuat keyakinan kelas bersama peserta didik masing-masing. Karena Bapak Ibu semua ini juga wali kelas, pasti juga membuat tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Jadi diharapkan Bapak Ibu semua, mungkin dari Bapak Ibu semua ada yang belum pernah membuat kesepakatan kelas? Sudah semua? Alhamdulillah. Kalau sudah membuat kesepakatan kelas semua, apakah ada dua arah antara guru dan siswa? Ya, alhamdulillah sudah diterapkan. Jadi yang dinamakan kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan dua pihak, bukan dari gurunya saja. Jadi untuk peserta didik itu juga bisa memberikan usulan, bisa memberikan masukan. Dari kita memang sudah ada poin-poinnya, harus A, B, C, dan D. Kita kembalikan lagi ke anak-anak, apakah anak-anak setuju dengan kesepakatan kelas seperti itu? Kita ajak diskusi. Kalau misalkan ada yang kurang setuju Pak, silahkan diberikan pendapat. Kita harus bebas memberikan pendapat kepada anak, karena dengan bebasnya pendapat kita bisa demokratis, seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Untuk kebutuhan dasar manusia ini nanti akan dibahas oleh Pak Jemi. Tapi sebelum kita bahas ke Pak Jemi, saya izin Pak Jemi untuk melakukan ice breaking lagi. Ya, melakukan ice breaking lagi ke Bapak Ibu sehingga tidak merasa bosan. Ya, bersedia Bapak Ibu melakukan ice breaking lagi? Bersedia, siap ya. Untuk ice breaking kali ini saya mempunyai dua kata warna, antara warna hitam dan warna hijau. Ya, nanti silakan berpasang-pasangan, dua orang, silakan berpasang-pasangan. Silakan kesepakatan terlebih dahulu, siapa yang hijau, siapa yang hitam. Siapa yang hijau, siapa yang hitam. Sudah kesepakatan? Nah, nanti apabila saya menyebutkan hitam, nanti Bapak Ibu semua silakan ke saya karena saya hitam. Ya, tidak seperti itu ya. Itu hanya intermezzo saja. Ya, apabila saya menyebutkan hitam, silakan orang yang sudah ditunjuk yang merasa hitam untuk memukul tangan temannya. Ya, dan yang hijau berarti secepat mungkin menghindari pukulan tersebut.
Kalau misalkan saya bilangnya hijau, berarti yang hitam yang sesegera mungkin untuk menghindar. Paham ya? Oke, siap? Tangannya siap-siap untuk memukul. Tangannya di atas boleh, di samping boleh, bebas. Siap? Hitam. Kok malah kaget semua, kok malah ditarik semua tangannya. Kalau saya menyebutkan hitam, hitam yang memukul, hijau yang menghindar. Paham ya? Kalau saya menyebutkan hijau, hijau yang memukul, hitam yang menghindar. Ya siap? Hitam. Yang sukses menghindar berarti berhasil. Sampai 3 kali percobaan ya. Hijau. Sekali lagi. Hijau. Ya, kurang keras memukulnya Bapak Ibu. Ya. Jadi dengan seperti ini, dengan ice breaking, Bapak Ibu sudah melemaskan mulut Bapak Ibu semua dengan ketawa, bisa menggerakkan badan-badannya sehingga kita bisa masuk lagi ke materi yang akan disampaikan. Untuk materi yang berikutnya tentang poin keempat, kelima, dan keenam akan dijelaskan oleh Pak Jemi. Waktu dan tempat saya persilakan. Kalau lihat ketawa, kayaknya yang diterusin terus Pak Jemi. Diterusin ketawanya. Terus. Karena ketawa itu katanya bikin awet muda sama apa ya, bahagia, itu membuat semangat, katanya seperti itu. Bisa saya tambahin Pak Bobi? Boleh, silakan. Bisa buat kelompok 2 orang mungkin. Pak Ismadi sama saya aja Pak. Pak Ismadi sama saya. Pak Aryo boleh, atau sama siapa? Sama saya aja Pak Ismadi. Ya, saya ketagihan lihat senyumnya Bapak Ibu ini soalnya. Sekarang saling pandang-pandangan. Saya butuh timekeeper. Siapa yang bisa jadi timekeeper? Minta tolong. Pak Iksan mungkin. Timekeeper ya. Saya butuh 30 menit. Bapak Ibu saya ya 30 menit. 30 detik aja, 30 detik. Dipandang depannya sambil senyum selebar-lebar sambil boleh ketawa. Fokus Pak. Timekeepernya sudah siap? Timekeepernya Bentar Pak, belum Pak Iksan, saya nunggu Pak Iksan timekeepernya. Ya Pak, sebentar Pak. Nggak boleh ketawa. Nggak boleh ketawa. Nggak boleh ketawa. Yang ketawa berarti memang benar-benar bahagia hari ini. Ketip boleh. Jadi intinya membuat orang bahagia. Nah, sudah mulai lah. Sekarang Pak. Tadi bagaimana tadi? Sudah ini loh Pak. Ya, mulai. saya bisa mulai Bisa, ya. Pak. Ya. 3 mulai. Sudah ketahuan. Tadi yang benar-benar bahagia hari ini itu ada muara. Kalau Pak Iswadi cuma tersenyum, Pak Iswadi tersenyum aja Pak Iswadi ini. Baik, saya lanjutkan ke materi. Saya melanjutkan dari Pak Bobi. Kebutuhan dasar manusia. Terdapat 4 kebutuhan dasar manusia dalam bertahan hidup yang menjadi pertimbangan dalam penerapan disiplin positif yang sebelumnya sudah dijelaskan sama Pak Bobi, yaitu adanya kasih sayang, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan.
kasih sayang itu ya ingin disukai, diterima dengan keluarga, belajar karena suka pada gurunya. Di sini kira-kira ada nggak yang nggak kepingin disayangi? Nggak ada. Pengen disayang. Siapa yang bersedia menyayangi Bu Maya? Menyayangi sebagai teman, sebagai sahabat. Penguasaan, ingin menjadi pemimpin, mengamati sebelum mencoba hal baru. Sedangkan kesenangan, misalkan ingin menikmati apa yang dilakukan, konsentrasi tinggi, mengerjakan hal-hal yang disenangi. Nah, untuk yang ingin menikmati apa yang dilakukan ini, kapan hari saya dapat cerita dari Pak Aryo di kantin itu ada anak yang ternyata suka klepto ya. Itu kesenangan tersendiri ternyata buat dia. Setelah saya klik-klik, ya, klepto ngambil barang di kantin. Ada kebebasan atau freedom, yaitu menginginkan pilihan, perlu bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain. Terus yang sekarang kelima, ada di posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru saya mulai dari yang nomor 1, yaitu guru sebagai penghukum. Di sini guru mengharbit, menunjuk, menyakiti, menyindir. Misalnya dalam kalimat tersebut sudah saya jelaskan. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, tak bes. Dulu saya pernah dengar kata tak bes. Jadi hasilnya di murid itu akan memberontak, menyalahkan orang lain, suka berbohong. Murid juga meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya, dan murid itu dalam hatinya, kalau dia bisa bicara langsung, mungkin dia akan bicara, biarin aja, nanti juga marah-marah lagi. Itu terus akhirnya dari murid itu. Nggak ada perubahan sama sekali, jadi murid itu tetap akan mengulangi kesalahannya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Di sini guru berceramah dan mengatakan, contohnya, seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah mengatakan padamu, ibu stres. Jadi si guru ini kecewa terhadap tindakan murid. Di situ akhirnya murid suka menyangkal, suka berbohong, dan dalam hatinya juga dia berkata, maafkan saya, cuman maafkan aja, hanya kata maaf. Tapi dia nggak tahu di balik kata maaf itu ada satu janji untuk tidak mengulangi lagi. Dia tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman, yaitu membuat alasan-alasan untuk muridnya agar muridnya lebih dekat. Jadi dengan berkata, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak ingat, masa kamu tidak mau, ingat tidak bapak pernah bantu. Nah, contohnya seperti itu. Hasil dari tindakan posisi ini, sifat ketergantungan sangat tinggi. Murid meletakkan diri sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Namun akhirnya kebanyakan yang terjadi adalah murid itu tidak ada karakter sopan santun dan pure jadi teman sama gurunya. Jadi perlunya ada batasan meskipun tetap menjadi teman bagi murid. Nah, dalam hati murid juga berkata, saya pikir bapak atau ibu itu teman saya, ternyata begitu. Nah, kalau sudah merasa dimanfaatkan seperti itu, jadi muridnya nanti juga akan kecewa juga lah akhirnya. Dampaknya bagi murid yaitu lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Nah, di sini contohnya adalah guru mengatakan apa peraturannya. Nah, itu salah satu contohnya. Hasilnya murid akan menyesuaikan diri bila diawasi. Jika tidak diawasi, ya dia melakukan sesuatu sesuka hatinya. Nah, dalam
berkata, juga murid juga berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya kerjakan, itu yang ada di dalam hatinya murid. Jadi murid itu akhirnya belajar hanya karena hadiah, karena takut sanksi. 5 adalah posisi manajer. Jadi ini lebih bijak. Jadi guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Hasil dari guru sebagai manajer ini menguatkan pribadi murid, meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid juga berkata, bagaimana caranya saya memperbaiki keadaan. Itu akan memotivasi anak untuk berpikir sendiri, mencari cara. Dampaknya murid dapat mengevaluasi diri, bagaimana cara untuk memperbaiki dirinya sendiri. Untuk lebih memahami tentang 5 posisi kontrol guru, Bapak Ibu, mari kita lihat tayangan berikut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu.
Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Yang ke-6, kita akan membahas segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen. Ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, mungkin saya bacakan saja. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada keterbukaan tindakan.
restitusi fokus pada solusi, dan yang terakhir restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak membuat si murid ini menjadi jerak. Dalam tahapan segitiga restitusi ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Mungkin saya bahas satu di sini. Menstabilkan identitas gunanya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi seperti itu di tahapan menstabilkan identitas. Tahapan berikutnya yaitu validasi kebutuhan. Ini untuk membantu mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Bapak Ibu guru bisa berkata atau menanyakan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu bisa dilontarkan kepada murid saat melakukan tahapan kedua ini. Dan yang tahapan terakhir menanyakan keyakinan. Ini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya guru dapat berkata, apa nilai yang kita pelajari di kelas atau di sekolah ini. Apalagi ya, masih ingat kesepakatan kelas kita, apa yang kamu langgar, seperti itu. Di sini kita telah menerapkan segitiga restitusi. Mari Bapak Ibu lihat penerapan segitiga restitusi yang telah kami lakukan. Siswa yang bernama Hasim tidak masuk sekolah. Usut punya usut, ternyata Hasim merasa takut dan malu datang ke sekolah, dikarenakan sebelumnya bertengkar dengan Kaila. Pertengkaran dimulai karena Hasim mencontek pekerjaan Kaila. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Duduk Kai. Begini, tadi Bapak dapat laporan dari ketua kelas kalau kamu habis bertengkar sama Hasim ya? Iya Pak. Kenapa? Saya kesal karena Hasim selalu mencontek pekerjaan dari Bapak Ibu guru. Oh begitu, ya wajar kalau kamu kesal. Kalau Pak C juga mungkin kalau di posisimu juga akan begitu. Iya Pak. Lalu apa yang kamu lakukan sama Hasim? Saya marah-marah kepada dia Pak. Terus maki-maki dan tidak sengaja saya mendobrak mejanya dan melempar bukunya ke lantai. Kamu berbuat begitu pasti ada alasannya kan? Iya Pak. Saya begitu karena kesal Pak. Karena setiap hari Hasim selalu meminta jawaban kepada saya. Ya udah kalau begitu, Pak C menghargai apa yang sudah kamu lakukan. Kamu sudah nggak melebihi batas sampai main ke fisik. Ya karena emosi ya Pak. Semua orang pasti bisa begitu. Gitu. Nah sekarang coba kamu pikirkan, kita kan punya keyakinan kelas. Iya Pak. Kira-kira keyakinan mana yang kamu langgar? Tidak saling menghargai dan menghormati antar sesama teman. Iya betul. Menurutmu itu penting nggak menghormati sini? Sangat penting Pak. Sangat penting. Kalau kamu tahu itu sangat penting, kamu bersedia nggak untuk memperbaikinya? Bersedia Pak. Bagaimana memperbaikinya? Saya akan lebih sabar dalam menangani anak-anak di kelas, apapun sikap mereka. Terus misalkan mencontek lagi? Mungkin saya akan memberitahu kepada Bapak Ibu guru yang mengajar di dalam kelas. Nah itu tepat sekali. Mungkin nanti kamu bisa melaporkan sama Bapak Ibu guru yang ada di dalam kelas, atau kamu bisa melaporkan ke Pak C. Nanti biar Bapak panggil, enaknya gimana sih, maunya gimana sih Hasim ini. Ya, mungkin Pak. Gitu aja ya. Itu cara memperbaikinya ya. Iya Pak. Ya udah kalau gitu
Mau lanjut istirahat atau masuk kelas? Ya, saya lanjut istirahat. Makasih ya Pak Haji. Assalamualaikum. Salam. Kasus kedua, siswa yang memiliki prestasi akademik, bernama Niam terlambat masuk kelas dikarenakan sering bangun kesiangan karena tidurnya yang larut malam. Bagaimana penerapan segitiga restitusi dalam kasus ini? Assalamualaikum Pak C. Waalaikumsalam. Masuknya. Iya Pak. Sudah istirahat? Sudah Pak. Kamu pasti sudah tahu kan dipanggil Pak C ke sini kenapa? Iya Pak, karena saya telat masuk kelas tadi Pak. Ya, Pak C tadi kan ngajar di jam pertama. Biasanya kamu itu nggak pernah terlambat loh. Iya, nah ini tadi kok terlambat gitu. Pak C juga menerima laporan dari guru mapel lain yang di jam pertama katanya kamu juga sering terlambat. Iya Pak. Sebenarnya sih nggak apa-apa datang terlambat, karena siapapun bisa mengalami itu. Tapi kalau terlalu sering juga nggak baik. Kamu bisa ketinggalan pelajaran. Mungkin nggak semua guru bisa menerima keterlambatanmu itu. Iya Pak. Kenapa kamu tadi bisa terlambat? Karena saya bangun kesiangan Pak. Kok bisa bangun kesiangan? Iya Pak, karena saya tidur terlalu larut malam. Oh, larut malam. Ngapain aja larut malam baru tidur? Saya bantu ibu jualan di pasar malam Pak, hingga pulang terlalu larut malam. Di pasar malam di mana itu? Itu Pak, di bazar-bazar Pak. Oh, di bazar-bazar. Jadi kalau di bazar kan nggak setiap hari ya? Iya, Itu Pak. kan sifatnya temporary aja. Kalau ada momen tertentu baru ada bazar. Kayak sekarang kan ada kegiatan kemerdekaan 17 Agustus gini kan biasanya banyak yang buat bazar gitu kan? Iya Pak. Biasanya pulang dari bazar nyampe rumah sampai jam berapa? Gak tentu Pak, tergantung pulang dari bazarnya atau nutup malam. Nyampe rumah langsung tidur atau bagaimana? Iya Pak, capek. Kalau lagi ada bazar begitu bagaimana kamu belajar? Sedangkan nyampe rumah langsung tidur. Sepulang sekolah saya belajar Pak. Kadang saat sepi saya juga di bazar belajar. Oh, sudah baik berarti kamu mengatur waktunya. Terus kalau pagi apa tidak ada yang bangunin kamu? Tidak ada Pak, orang tua saya subuh sudah berangkat berjualan. Jadi permasalahanmu terlambat itu karena memang murni kamu bangun kesiangan akibat capek habis bantuin orang tua jualan ya? Iya Pak. Di kelasmu sudah dibuat keyakinan kelas? Sudah Pak. Terus keyakinan apa yang menurutmu yang sudah kamu langgar? Datang tepat waktu Pak. Menurutmu datang tepat waktu itu penting apa enggak sih? Penting. Nah kalau menurutmu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi? Mungkin saya akan bangun lebih pagi Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak, dengan menyetel alarm agar tidak bangun kesiangan Pak. Baik, jadi solusinya adalah dengan membunyikan alarm biar kamu bisa bangun lebih pagi dan gak kesiangan gitu ya? Iya Pak. Baik, kalau gitu untuk memastikan ini bisa berjalan dengan lancar dan gak menimbulkan efek lainnya, misalkan kamu nanti nyampe di kelas ternyata kamu masih ngantuk dan tidur, kamu tetap Pak J pantau ya? Iya Pak. Nah, ya sudah kalau begitu Pak J harap ini yang terakhir, kamu datang terlambat. Kalau begitu sekarang kamu silakan masuk kelas atau kamu mau melanjutin istirahat silakan. Iya Pak, terima kasih. Iya. Mari Pak. Bahasa Jawa yang dimana tugas tersebut harus dikumpulkan hari ini. Tetapi setelah guru meninggalkan kelas, itu teman-teman setelah diberi tugas tidak mengerjakan. Jadi saya sebagai anak yang baik dan rajin di kelas, akhirnya saya mengerjakan dan saya mengumpulkan pertama. Dan waktu itu saya izin ke kamar mandi. Tapi setelah waktu saya kembali ke kelas, ternyata teman-teman menggeromboli tempat meja guru, yang dimana di situ hanya tugas saya yang ada di situ saya. Jadi seperti yang saya tahu
seperti itu. Tapi tadi juga ada laporan katanya ada kejadian sesuatu hal yang kamu lakukan. Nah itu apa? Betul Pak, saya sempat tidak bisa mengontrol emosi. Saya itu menggentak meja yang di depan. Menurut kamu dengan apa yang sudah kamu lakukan seperti itu salah atau benar? Salah. Iya, karena Pak Bobi sendiri tahu di posisimu kamu sudah mengerjakan tugas, akan tetapi kamu malah hanya tinggal melihat saja. Jadi Pak Bobi bisa memahami itu sehingga kamu bisa melakukan hal yang seperti itu. Nah, dengan kejadian atau yang sudah kamu lakukan tersebut, itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Tidaknya kenapa? Karena saya tidak menghargai temannya itu tidak menggentak meja. Iya, jadi kamu sudah tahu apa yang kamu sudah lakukan dan juga melanggar atau di luar keyakinan kelas kita. Kemudian keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan sehingga kamu tidak seperti itu? Seharusnya saya harus lebih sabar lagi Pak. Karena ya itu harus bisa mengontrol emosi lagi untuk tidak. Ya, jadi kita ambil jalan tengah ya, kita cari solusi. Apabila kamu berada di posisi tersebut, kamu jangan langsung emosi. Emosi wajar, tidak apa-apa. Akan tetapi kamu harus bisa mengontrol emosinya, ya harus bisa lebih sabar lagi. Karena semua kejadian apabila ada sebab dan ada akibatnya seperti itu. Ini juga sebagai buat pembelajaran saja buat kamu ke depannya biar bisa lebih sabar lagi. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Terima kasih, kita bisa kembali ke tadi Pak Bobi dapat laporan dari guru piket maupun guru BK, katanya kamu hari ini terlambat. Iya Pak, saya. Kenapa kok bisa terlambat? Saya semalam izinnya malam Pak, soalnya saya dengan dengan yang kamu lakukan seperti itu, terlalu tidur malam, terus kemudian sering bermain game, menurutmu itu sudah masuk ke keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak Pak. Kenapa Pak tidak? Karena tidak mendengar sifat kedisiplinan. Kamu sudah tahu sendiri dengan terlambat tidak bisa menciptakan suasana yang disiplin dan kamu sudah menyadari dengan hal tersebut. Menurut Pak Bobi, setiap orang melakukan kesalahan itu wajar. Ya, semua orang melakukan kesalahan, akan tetapi kita harus bisa introspeksi diri, harus bisa mengambil pelajaran dari kesalahan kita seperti itu. Terus kemudian keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan pada saat ini? Saya harus cepat agar besok tidak terlambat ke sekolah lagi. Jadi kamu tahu sendiri ya, jadi kamu melakukan sebabnya tidur terlalu malam, kebanyakan game sehingga datangnya terlambat. Jadi diharapkan kemudian hari tidak terjadi lagi kejadian seperti ini, sehingga kamu tidak terlambat dan tidak telat masuk untuk mengikuti pelajaran. Maaf ya, sudah bisa kembali ke kelas. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, mungkin itu dari saya dan Pak Bobi. Ini kok tambah lama kok tambah diem ya Pak Bobi ya. Ngantuk lagi. SPG lagi saya mikir lagi Pak. Kalau SPG lagi saya mikir lagi. SPG lagi mungkin jargonnya 15 apa ya? Jaya. Liber Jaya. Jayanya satu kali atau berapa kali? Tiga kali. Karena tadi Pak Bobi suka yang ganjil, saya juga suka yang ganjil. Karena yang ganjil itu selalu menggenapkan. Jadi saya mulai, kalau saya bilang angka 1, silakan tepuk meja. Tepuk meja ya. Atau tepuk tangan aja, tepuk tangan. Kalau saya bilang angka 1, tepuk tangan. Kalau saya bilang angka 3, tepuk pundak temennya, tapi jangan keras-keras. Kalau saya bilang nomor 5, silakan bilang Liber Jaya.
Siapa ya? Siap. 1, 3, 1. Jaya. Yang satu gimana satu? 1, 3, 1. Masih pemanasan. Pemanasan. Ya. Bisa dimulai lagi ya? 3, 1, 1. 3, 1. Ada yang slow mo. Pakai slow motion ternyata. Iya. 1, 3, 1. 1, 1, 3, 5. Oke, saya Jamie Junaidi, terima kasih. Salam dan bahagia. Salam bahagia. Ya, terima kasih atas paparannya Pak Jamie. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu terkait budaya positif. Ada kata-kata dari saya yang mungkin nantinya akan bisa kita terapkan bersama. Ya. Mohon maaf saya ngepet. Kesuksesan bukanlah dari hal yang dilakukan sesekali, tetapi dari apa yang kita lakukan secara konsisten. Dan semoga secara konsisten kita melakukan apa yang diperlukan untuk siswa, apa yang dibutuhkan untuk siswa. Kita sebagai guru kita memfasilitasi, dan apabila ada siswa yang melakukan kesalahan, kita juga memberikan motivasi-motivasi yang bagus sehingga siswa-siswi kita termotivasi dengan apa yang sudah mereka lakukan sehingga tidak dilakukan di kemudian hari. Dan semoga apa yang sudah kita berdua sampaikan bisa diterapkan, bisa kita lakukan bersama-sama demi mewujudkan kesuksesan, demi memperbaiki karakter anak didik kita. Yang terakhir dari saya beri pantun sedikit. Jangan lupa dijawab cakep, karena kita sudah cakep semua hari ini. Sekarang hari apa? Hari Kamis ya? Hari Kamis bersih-bersih. Pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika presentasi kita panjang dan lebar. Dari kita cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.